Jadi keris Kamardikan atau keris baru yang dibuat dengan pakem yang benar, dengan laku tirakat yang benar oleh Empu Masak ini, sejatinya adalah calon pusaka di masa depan. Jangan jadikan tua sebagai satu-satunya syarat pusaka. Pusaka adalah tentang doa yang dititipkan dalam lipatan besi, dan doa itu bisa kita titipkan sekarang pada empu yang masih hidup. Dan mari jujur soal estetika, teknologi metalurgi saat ini dipadukan dengan skill warisan leluhur menghasilkan karya seni yang luar biasa. Keris Kamardikan hari ini memiliki material yang seringkali lebih kokoh. Campuran nikel dan besinya bisa diatur sedemikian rupa untuk menghasilkan pamor yang kontras, indah, dan cetok atau jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu sagung hormati. Jumpa lagi dengan saya di channel Sanggar Puspajati, ngotak dan nyeni, nguri-nguri budaya literasi, tosan aji, seni dan tradisi. Ada aroma yang khas ketika kita menarik bilah keris tua dari warangkanya. Bau minyak cendana, sedikit aroma oksidasi besi, dan aroma sejarah. Kita sering menyebutnya sebagai yoni, isi, atau tua. Kita semua, para pecinta tosan aji, pasti pernah merasakan getaran itu. Rasa takjub membayangkan bahwa bilah yang kita pegang ini pernah diselipkan di pinggang seorang prajurit Mataram, atau mungkin pernah menjadi saksi bisu runtuhnya Majapahit. Kita jatuh cinta pada masa lalu. Kita terobsesi pada tangguh sepuh. Tapi boloh, di balik kekaguman kita pada masa lalu, pernahkah kita berpikir bahwa cinta kita yang terlalu dalam pada barang antik justru bisa menjadi pembunuh bagi budaya keris itu sendiri di masa depan? Hari ini, mari kita duduk sejenak, singkirkan ego, kesepuan kita. Kita akan bicara tentang hal yang mungkin tidak nyaman, tapi harus diucapkan. Mengapa kita tidak boleh alergi pada keris baru? Saya mengerti memegang keris sepuh memang rasanya berbeda. Ada validasi sejarah di sana. Besinya yang lempung, pamornya yang sudah nyekrak karena dimakan usia, memberikan kepuasan tersendiri. Bagi banyak orang, keris baru atau keris Kamardikan seringkali dipandang sebelah mata, dianggap hanya sebagai barang souvenir, mainan, atau benda mati yang tidak ada isinya. Stigma ini begitu kuat tertanam. Kalau bukan sepuh, bukan pusaka. Kita mencari keris sepuh karena kita ingin menyerap kearifan leluhur. Kita ingin mengalap berkah, dan itu sah-sah saja.
itu mulia. Tapi mari kita lihat dari sudut pandang yang lebih luas, sudut pandang kelestarian yang sesungguhnya. Coba bayangkan skenario ini. Jika 100% kolektor keris di Indonesia hanya mau membelah keris sepuh, jika semua uang berputar hanya di antara pedagang barang antik, lalu siapa yang akan memberi makan para empu? Siapa yang akan membiayai arang untuk pembakaran? Siapa yang akan menghargai keringat para panjak yang memukul besi ribuan kali? Melestarikan budaya keris bukan hanya soal merawat benda mati yang sudah ada. Melestarikan budaya keris artinya menjaga agar api di Besalen tetap menyala. Jika kita anti pada keris baru, secara tidak sadar kita sedang mematikan profesi empu. Jika profesi ini mati karena tidak ada yang membeli karya mereka, maka putuslah ilmu pembuatan keris. Anak cucu kita nanti hanya bisa melihat keris di museum, tapi tidak ada satupun manusia yang tahu cara membuatnya. Apakah itu yang kita sebut pelestarian? Menjaga abunya, tapi membiarkan apinya padam? Mari kita renungkan sejarah keris Kiai Sengkelat, keris Nogososro Sapu Inten pada zaman Majapahit atau Demak, ketika baru selesai ditempa oleh Empu Supo. Apakah itu barang antik? Bukan. Saat itu keris-keris legendaris itu adalah keris baru, fresh from the oven. Para raja dan ksatria zaman dulu memesan keris baru sesuai dengan keinginan, doa, dan harapan mereka sendiri. Mereka tidak sibuk mencari keris bekas orang lain. Mereka membuat pusaka untuk diri mereka sendiri, untuk disesuaikan dengan aura dan cita-cita mereka. Jadi keris Kamardikan atau keris baru yang dibuat dengan pakem yang benar, dengan laku tirakat yang benar oleh empu masa kini, sejatinya adalah calon pusaka di masa depan. Jangan jadikan tua sebagai satu-satunya syarat pusaka. Pusaka adalah tentang doa yang dititipkan dalam lipatan besi, dan doa itu bisa kita titipkan sekarang pada empu yang masih hidup. Dan mari jujur soal estetika, teknologi metalurgi saat ini dipadukan dengan skill warisan leluhur menghasilkan karya seni yang luar biasa. Keris Kamardikan hari ini memiliki material yang seringkali lebih kokoh. Campuran nikel dan besinya bisa diatur sedemikian rupa untuk menghasilkan pamor yang kontras, indah, dan cetok atau jelas. Banyak empu-empu muda di Madura, Solo, Yogyakarta, dan Bali yang kemampuannya tidak kalah dengan empu masa lalu. Garapannya rapi, detail kinatanya hidup, dan besinya mantap. Ini adalah karya seni tingkat tinggi yang diakui dunia internasional. UNESCO mengakui keris bukan karena barang antiknya saja, tapi karena keterampilan pembuatannya yang masih hidup. Mencintai keris baru bukan berarti melupakan selera. Justru itu adalah wujud apresiasi tertinggi kita terhadap evolusi seni tempa logam Nusantara. Saudaraku, mari kita ubah mindset kita. Jangan alergi, jangan sinis. Mulailah menyisihkan sebagian anggaran koleksi Anda untuk memesan atau memaharkan keris garapan baru. Jadikan itu sebagai simbol dukungan ekonomi. Setiap rupiah yang Anda belanjakan untuk keris Kamardikan adalah bensin
bagi para empu untuk terus berkarya. Itu adalah beasiswa bagi anak-anak muda untuk mau belajar menempa besi. Miliki 1 atau 2 keris tangguh kemerdekaan. Pesanlah dengan doa Anda sendiri. Jadikan itu pusaka keluarga yang Anda mulai sejarahnya hari ini. Biarkan anak cucu Anda nanti berkata, ini keris pesanan kakek saya, dibuat tahun 2025 sebagai simbol perjuangan keluarga kita. Itu gagah, itu wibawa. Pelestarian butuh partisipasi, bukan hanya diksi. Cinta yang sepuh sebagai guru, dukung yang baru sebagai penerus. Semoga hati kita semakin terbuka, karena keris menyatukan rasa, bukan memisahkan masa lalu dan masa depan. Demikian kiranya yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa untuk dibantu like, subscribe, share, dan komen-komennya agar channel ini makin bisa berkembang. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu sakum dumati.